Artinya tidak hanya omon-omon. Ya, artinya Pak Tula. Omon-omon kita juga bermanfaat, paling tidak memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak KDM ini benar berjalan. Ya, Pak KDM. Ya, yang omon-omon tuh siapa Pak Ono? Pak Deddy Mulyadi, kerja nyata. Ya, banyak masyarakat Jawa Barat ya bahagia ya atas ya apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi. Ya, jelas-jelas ya itu tidak sekedar omon-omon, itu kerja nyata. Yang omon-omon tuh siapa Pak Ono? Pak Ono sendiri ya. Bilang lagi omon-omon DPR bermanfaat. Manfaatnya apa bagi kita, manfaatnya apa? Itu aja deh ya. Yang DPR deh Pak Ono sendiri ya. Pak Ono sendiri ya. Bisa apa buat Jawa Barat? Ya gitu. Bisanya apa? Ngerosting orang. Bisanya apa? Ngurusin orang. Ya gitu. Ayo Pak Ono berubah. Ya, buat masyarakat Jawa Barat itu percaya lagi kepada Pak Ono. Itu seorang pemimpin. Tapi saya melihat dari video yang tadi saya putar, ya, Pak Ono tidak mencerminkan seorang pemimpin. Ya, malah ya menurut saya menurunkan nilai kepercayaan masyarakat kepada Pak Ono sendiri. Ya, harus hati-hati Pak Ono. Ya. Jangan lupa follow, like, dan share. Kekuatan yang terus memframing saya bahwa saya melakukan pencitraan. Ayo, kira-kira siapa? Tebak coba. Ya, yang memframing seolah-olah Kang Deddy Mulyadi merupakan the king of pencitraan. Yang memframing Kang Deddy Mulyadi bahwa Kang Deddy Mulyadi merupakan antek oligarki. Yang memframing Kang Deddy Mulyadi merupakan the next gorong-gorong. Yang memframing Kang Deddy Mulyadi merupakan the next Mulyono. Pokoknya macam-macam. Ya, pasti ini ada yang membiayai. Influencer yang sengaja khawatir terhadap meroketnya nama besar Kang Deddy Mulyadi, terutama di hati masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia. Itu targetnya. Kenapa Kang Deddy Mulyadi harus ditumbangkan sejak dini? Ya, hati-hati ya, hati-hati dan waspada Kang Deddy Mulyadi. Saya doakan mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi sehat, panjang umur, dan juga tabah menghadapi cobaan dan rintangan ini, dan juga insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyat Indonesia dan rakyat Jabar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sosok kepala daerah yang sekarang ini lagi gencar-gencar membangun daerahnya dengan program-programnya yang membuat banyak orang kaget-kaget, terkaget-kaget. Ada yang memuji dan ada yang mengkritik. Tidak apa-apa kalian mengkritik, asal kritikannya itu membangun. Tapi kebanyakan kalau dilihat di media sosial, kritikannya ini menjatuhkan beliau ini. Siapa lagi beliau ini kalau bukan KDM, Gubernur Jawa Barat. Kalau saya sih, kalau menurut saya ikut memuji. Di mana kalian sampai sekarang masih jadi polemik di elit-elit politik dengan programnya beliau, yaitu memasukkan anak-anak sekolah yang bandel, yang tidak mau masuk sekolah, yang bolos, itu ke barak militer. Mereka bilang bahwa ini sudah melanggar HAM dan tidak ada undang-undangnya. Betul, tidak ada undang-undangnya. Tapi bagi saya, orang mau melakukan kebaikan itu ngapain butuh undang-undang, bos? Orang yang mau melakukan kejahatan itu yang butuh undang-undang. Memang kenapa kalau dikirim ke barak militer? Kan di sana kan anak-anak itu juga mandi pakai air biasa, bukan mandi peluru seperti calon-calon TNI pada umumnya. Di sana juga mereka nggak mungkin diajar menembak. Karena buat apa menengah kalau dianya nolak? Ya, di sana bukan cuma disiplin aja, kalau saya rasa sih. Pasti ada juga pelajaran-pelajaran lain dari faktor agama lah. Iya kan? Pasti ada. Psikolognya. Masa tentara nggak punya psikolog untuk mengajar anak-anak ini? Otomatis di sana pasti belajarnya tidak mungkin sama dengan calon-calon TNI, bos. Ya. Jadi tolonglah. Apalagi dewan-dewan perwakilan dari Dapil Jabar. Jangan terlalu banyak omong, bong. Eksen. Harusnya kalian membantu itu gubernurnya. Kalian itu wakil rakyat, bos. Wakil menyampaikan inspirasi. Wakil juga melakukan apa yang
Rakyat minta, bos. Begitu. Buat kepala-kepala daerah lain kalau mau tiru juga saya pikir lebih bagus juga. Supaya masyarakatnya tidak apa-apa lah. Tidak sedikit-sedikit minta bantuan pusat. Sedikit-sedikit minta bantuan pusat. Terus gunanya kepala daerah apa, bos? Ya. Oke, buat Kang Deddy. Maju, Kang. Sikat. Kalau itu ya lebih baik untuk rakyat Bapak, sikat, Pak. Jalankan saja, Pak. Yang penting hati lurus, pikiran bersih, jalankan, Pak. Oke? Mau orang bilang ini pencitraan untuk nanti mau calon presiden kah? Cek Sunda masa bodoh teing. Begitu, Pak. Ya, oke, Pak. Salam hormat. Satu rutinitas dari pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat membahas keluhan rakyat. Ono surono keluhan malah yang dibahas diselesaikan, ono dibahas oleh mah beres na ono. Mang Ono makin jauh dari Liga Jawa Barat setelah kemarin dia walk out dengan geng PDI-nya itu. Ya ini kan aneh. Dan banyak warga Jawa Barat meminta dia untuk tidak kembali ke DPRD karena tidak ada gunanya untuk kepentingan warga Jawa Barat. Sekarang Kang Deddy Mulyadi mau coba geser anggaran dan memastikan anggaran itu untuk kepentingan seluruh warga Jawa Barat, terutama rakyat miskin. Ya, kerennya lagi, Kang Deddy minta KPK memonitor langsung pergerakan APBD Jawa Barat. Nah, semakin jauh dana hibah kita ini, aduh. Warga, sumpah gue tuh gemes banget, kesel banget sama tipe-tipe orang yang apa-apa tuh harus pupek. Harus serba sekarang kelar, harus serba sekarang itu udah teratasi, jadi langsung bagus gitu. Nih salah satu contohnya terkait jalanan rusak. Kemarin-kemarin kan ada tuh di daerah Cirebon Timur, warga sekitar itu membentangkan spanduk yang kata-katanya lain Bapak Aing tapi Bapak Tere terkait Pak Deddy Mulyadi. Nah barusan ada lagi nongol ke FYP gue, sama spanduk juga terbentang tuh dengan gambarnya Pak Deddy Mulyadi dengan tulisan KDM lain Bapak Aing katanya. Kalau gue lihat-lihat sih info-info tersebut itu ada di daerah Bandung. Lihat lagi dari komen-komenannya yaitu terkait masalah jalanan yang rusak juga, nyampe ngata-ngatain Bapak Deddy Mulyadi itu munafik lah apalah, banyak pokoknya. Terus ada juga yang komen begini katanya, woi mana nih yang kemarin yang udah pada bayar pajak katanya. Bukannya itu gede dapetnya, bukannya cukup katanya buat ngebenerin jalan se-provinsi Jawa Barat. Tapi mana nyampe sekarang katanya kagak ada kerjanya, kagak ada buktinya. Pengen gue colok tuh mulutnya pakai pelan terus dikasih karbol, gue usak-usak biar bersih tuh mulut sama otak. Hah? Nih dengerin ya. Masa sih harus selalu ngomong begini terus ya? Gue mah bingung. Pak Deddy Mulyadi itu kerjanya baru 3 bulan 4 bulan sekarang. Lalu pada udah nuntutnya ini itu harus kelar sekarang, ini itu harus selesai sekarang. Lalu pikir Pak Deddy Mulyadi itu tukang sulap yang tinggal ngomong bim salabim langsung kelar tuh semua, langsung terselesaikan di hari yang sama, di bulan yang sama gitu. Semuanya juga ada prosedurnya. Lu tibang bacot doang, kagak mikir-mikir. Semua ada prosedurnya. Dipilih dulu yang benar-benar urgent, yang harus segera diselesaikan yang mana. Begitu. Lu pada ngomong kagak ada kerjanya, kagak kelihatan kerjanya, nggak ada hasilnya, tiba ngomong doang, munafik. Itu omongan kayak gitu pantasnya kalau Pak Deddy Mulyadi ini tuh udah ngejabat 5 tahun jadi gubernur, ataupun misalkan dia ngejabat 2 periode jadi gubernur, ternyata tidak ada hasilnya, tibang omong-omong doang, cuma di konten-konten doang, so iya kerja. Nah itu baru disebut munafik, disebut pencitraan. Lah ini mah baru 3 bulan 4 bulan semua permasalahan di Jawa Barat ini harus udah selesai gitu, teratasi. Heran. Kemarin-kemarin kemana aja lo pada kagak protes sama gubernur yang sebelumnya? Lah bukannya dia juga ngedekem bae di Bandung. Harusnya kalau emang ngedekem mulu di Bandung tuh, itu Bandung semuanya permasalahan dari mulai jalanan rusak, sampah-sampah, pasar-pasar, macet-macetan kayak gitu, pedagang kaki lima harusnya terselesaikan kan. Ngapa lu kagak protes ke yang kemarin-kemarin yang udah kerja 5 tahun?
kagak ada hasilnya. Kenapa lu sekarang protesnya yang baru kerja, baru ngejabat 3-4 bulan doang? Heran, bener-bener heran. Gua mah ampun dah sama pemikiran kalian. Gua mah tahu lu itu tuh cuma nyari-nyari alasan, nyari-nyari kesalahan, nyari gara-gara doang sama Pak Deddy Mulyadi. Padahal lu tuh tim-tim yang sakit hati gara-gara mungkin ya kemarin yang kalian pilih kagak menang. Udah itu aja ya. Bye. Maaf ya, saya nggak setuju lah sama bapak. Nanti anak yang keluar barak militer bakal bikin geng. Jangan loh pak, itu kata bapak ngasih ide loh pak. Jangan bikin rusuh kita loh pak, ibu-ibu. Siapa suruh bangunin Maung yang lagi tidur lu para elit. Kalau Maung udah bangun tuh, kena semua lu di situ. Bu Sophia tuh dari Bekasi, senggol dong bos. Nggak usah berpendidikan tinggi, bergelar dokter. Tapi bahasanya polos, sederhana, tapi logikanya main. Sesuai kenyataan, fakta di lapangan. Nah lu para elit cuman komen-komen doang di ruangan ber-AC yang melanggar HAM lah, yang apalah. Nggak pernah tinjau lokasinya. Tuh Bu Sophia tuh kami kirim buat jawab semua keresahan kami. Jadi lu hadapin Bu Sophia aja lu kewalahan, stres. Kalau gua mau pulang itu nangis pakai daster sama makan bubur ayam dah. Udah ada tidur di rumah dah. Ya gitu aja ya.